Selalu saya katakan begini, apapun yang terjadi, saudaraku, tetap di dalam Tuhan. Ya, jangan pernah goyah. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 ini, bagian yang pertama, hidupnya tetap di dalam Dia. Tapi kalau kita udah mulai bergeser, saudaraku, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena mungkin ada masalah, tantangan, dan pergumulan, saudaraku, maka kita tidak alami yang namanya kedewasaan rohani. Justru kita akan mengalami yang namanya kemunduran secara rohani. Nah, ini yang kita alami. Oleh sebab itu, saudaraku, poin yang pertama, hidup kita tetap di dalam Tuhan. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Jangan pernah bergeser. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang gampang bergeser? Ya, amat sangat disayangkan kalau sampai itu terjadi. Kita berdoa jangan sampai terjadi untuk kita semua. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ya. Jadi orang yang dewasa rohani, saudaraku, adalah orang yang berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah Yesus itu sebagai fondasi di dalam hidup saudara dan saya. Ingat firman Tuhan yang saya kemasan hari Minggu saya sampaikan, ketika satu orang membangun rumahnya di atas batu, saudaraku, ya jelaslah rumah itu tidak akan roboh. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Karena fondasinya dari batu. Sama seperti gereja kita, itu fondasinya itu gak main-main. Itu 1 kali 1 meter. Ya, dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter, ya, dan itu pakai besi beton, cakar air. Dan itu bukan hanya 1 titik, ada 16 titik. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Jadi orang yang disebut sebagai orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau hidupnya berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa Tuhan jadi fondasi dalam hidup kita. Selama kita menjadikan Yesus sebagai fondasi dalam hidup saudara dan saya, percayalah kita akan menuju yang namanya kedewasaan rohani. Amin, saudaraku. Ibarat kata orang membangun rumah, ya, dari mulai fondasi, lalu kemudian dinding, jendela, pintu, sampai yang paling atas adalah atap, roof, atap. Ya. Jadi saudaraku, ya. Nah, yang ketiga, saudara, dikatakan ayat selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa, yang jangan sampai kita abaikan, iman, faith, iman. Nah, dari mana datangnya iman, saudara? Iman itu datang dari pendengaran akan firman. Jadi orang yang dengar firman, orang yang baca merenungkan firman, dan kalau dilakukan dengan benar, saudaraku, maka saya percaya imannya akan bertumbuh, grow up. Your faith grow up, bertumbuh, imanmu bertumbuh. Dan salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah imannya bertumbuh. Kenapa dia bisa bertumbuh? Karena dia sering dengar firman. Kenapa dia bisa sering dengar firman? Karena dia cintakan firman. Oleh sebab itu, kenapa Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita tetap rajin setia ke gereja, setia beribadah. Karena salah satu pertumbuhan rohani seseorang itu ditentukan seberapa setia dia datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya enggak? Oleh sebab itu, orang yang dewasa rohani itu imannya bertumbuh. Bukannya mundur, bukannya imannya semakin lowbat, bukan, tapi bertumbuh. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, kalau kita kembali ke dalam kitab Kolose, saudaraku, yang terakhir dikatakan apa, saudara? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hati kita, ya, your heart melimpah full. With grateful, dengan ucapan syukur, dengan syukur. Coba lihat saudara, orang yang dewasa rohani, ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami masalah yang berat,
Yang keluar apanya saudaraku? Dari mulutnya, dari perkataannya. Syukur. Bukan sebaliknya keluh kesah, banyak mengeluh, apalagi bersungut-sungut. No. Orang yang dewasa rohani saudaraku, sekalipun dia mengalami beban yang berat, tapi yang keluar dari mulutnya adalah limpah dengan syukur. Kok bisa? Ya itulah saudaraku, dia mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Coba saudaraku lihat orang-orang di luar sana, ketika mereka diberkati, mereka happy. Tapi ketika mereka sedang mengalami beban pergumulan yang berat, mereka banyak keluh kesah. Berapa banyak yang kita lihat seperti itu, mengeluh sana sini, bahkan akhirnya bersungguh-sungguh. Kalau sampai saudara dan saya mengalami mengeluh, bersungguh-sungguh, maka secara tidak langsung kita mematikan iman dalam hidup. Rasul Paulus bilang apa? Kami berjalan bukan dengan penglihatan, tapi kami berjalan dengan iman. Mari saudara, ya, orang yang dewasa rohani adalah orang yang belajar tahu mengucap syukur. Mengucap syukur bukannya pada waktu dia diberkati. Puji Tuhan, kalau saudara diberkati, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita respon dengan ucapan syukur. Amin, bagus, good. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, tantangan dalam hidup ini, kira-kira bisa nggak kita mengucap syukur? Kebanyakan banyak orang nggak bisa. Ketika dia diberkati, dia happy, dia senang. Tapi ketika dia lagi sedang susah, sulit bagi dia untuk dia happy, sulit bagi dia untuk dia senang, sulit bagi dia untuk dia bisa mengucap syukur. Dan akhirnya mempengaruhi dia untuk dia datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Seringkali yang kita lihat kan, waktu kita tanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Lagi banyak masalah. Justru saya mau katakan, dengan banyak masalahmu, engkau harus lebih banyak cari Tuhan. Itu yang benar. Jadi mari saudara, kerinduan hati saya adalah kita semua, ya, para anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ya, pelayan Tuhan, supaya step by step, ya, day by day, saudaraku, hari lepas hari perjalanan hidup rohani saudara dengan Tuhan, kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya. Jangan stagnan, jangan jadi orang Kristen yang stagnan. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya kita itu aja rohani kita. Harus mengalami perubahan. Yang tadinya kita nggak tahu, nggak ngerti firman, sekarang kita harus belajar ngerti dan tahu firman. Yang tadinya saudara kalau disuruh buka Alkitab bingung mau buka di mana, ya enggak? Sekarang saudara harus belajar untuk buka Alkitab. Maju saudara, ya. Saya mau kita ini rajin. Saya mau kita ini semangat. Karena itu salah satu kuncinya kita bisa membangun rumah rohani kita, saudara. Kalau kita semua dewasa rohani, saudara, wow, luar biasa. Oh, saya nggak bisa bayangkan. Ya, kalau kita benar-benar mengalami namanya kedewasaan secara rohani, kita nggak gampang ngambek, kita nggak gampang tersinggung, kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang sakit hati. Kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kasih, dengan doa dan dengan kebaikan. Itu memang nggak mudah. Nah, mulai dari diri kita sekarang ini, saya rindu supaya hari-hari ke depan kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu nggak seperti jatuh dari langit, itu harus kita kerjakan. Yang saya katakan kemarin, percaya Yesus free, believe Jesus is free. Yes, tapi saudara mau ikut Tuhan, follow to Jesus, you must pay something. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, harga yang kita bayar apa, saudaraku? Kesungguhan kita, kerajinan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, keuletan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, 4 hal ini yang biarlah malam hari ini
dia menjadi satu bahan perenungan kita bersama-sama. Yang pertama dikatakan apa saudaraku? Hidupmu tetap di dalam dia. Yang kedua apa? Saya ulangi lagi, hidupmu hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Yesus jadi pondasi. Yang ketiga, kita bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat, saudaraku, hati kita melimpah dengan syukur. 4 hal ini coba saudara lakukan. Maka saya percaya saudara sedang menuju namanya kedewasaan rohani. Kita tinggalkan masa kanak-kanak kita. Ya, kemarin yang saya katakan di gereja, masa kita dikasih susu terus. Ya, makanya banyak gereja kalau khotbahnya susu, berkat-berkat, wah senang jemaat ramai saudara. Bukan berarti nggak boleh khotbah tentang berkat, harus supaya jemaat dipacu, supaya jemaat mengerti, oh ada berkat di dalam Tuhan. Tetapi sudah saatnya kita harus tinggalkan masa kanak-kanak kita. Kita harus beralih ke satu masa, yaitu masa akhir, masa kedewasaan rohani. Disitulah saudara nggak lagi dikasih makanan-makanan yang susu, tapi saudara harus siap terima makanan yang keras. Amin, saudaraku. Amin. Ya, di antara kita besi menajamkan besi loh Pak Willy. Betul nggak? Artinya apa besi menajamkan besi? Mungkin saudara akan dipertemukan dengan saudara seiman yang sifatnya, karakternya, yang mungkin kadang-kadang saudara nggak setuju. Nggak apa-apa. Itu artinya besi menajamkan besi. Ya kan? Bisa aja mungkin umpama kata Pak Yongki tersinggung sama Pak Praid. Nah, ketika Pak Yongki tersinggung dengan Pak Praid, bukan berarti lalu Pak Yongki marah sama Pak Praid, ribut sama Pak Praid, no? Lalu kemudian pecahlah persahabatan mereka berdua. Bukan seperti itu. Kalau itu terjadi, berarti Pak Yongki kanak-kanak. Dia hanya bisa terima susu, nggak bisa makanan keras. Tapi kalau Pak Yongki dia sedang menuju kedewasaan rohani, seandainya pun andai kata Pak Praid nyakiti Pak Yongki, tapi Pak Yongki bisa dengan karena dia mengerti betul firman Allah, dia mengerti betul arti yang namanya kasih, maka itu tidak akan pernah membuat persahabatan Pak Yongki dengan Pak Praid itu jadi musuhan. Supaya Pak Yongki bisa mendoakan Pak Praid dan Pak Yongki bisa menasehati. Dan kalau andai kata Pak Praid juga orang yang dewasa rohani, maka ketika dia sadar dia salah, dia akan bilang sama Pak Yong, maafin saya ya, saya kemarin lepas kontrol, out of control, sorry. Nah, kalau itu terjadi di antara kita, betapa indahnya kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Memang nobody perfect, gak ada orang yang sempurna. Tapi saudaraku, saya rindu sama-sama kita belajar, supaya kita belajar dari kesalahan kita. Kita belajar, oh iya, saya mau lebih banyak, saya mau berubah lagi. Berubah bukan kepada hal yang tidak baik, tapi berubah kepada menuju yang lebih baik. Misalnya contoh nih Bapak Ibu, oh ya kemarin saya pelit bahasa Inggrisnya apa? Oh nggak tahu ya, nggak semua tahu ya. Amin. Coba lihat dictionary, lihat di kamus ya kan ya. Oh sekarang kikir ya. Kikir bahasa. Naik dulu pelit. Kalau pelit koren gitu ya Bu ya. Iya nggak Bu? Pelit koret. Sekarang enggak, saya mau belajar untuk tidak pelit lagi. Koret. Itu Bapak Ibu, perubahan. Ya. Perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, saya rindu saudara supaya kita sama-sama belajar dewasa rohani. Ya, saudara, kalau kita nggak pernah dengar firman, jarang dengar firman, nggak pernah saudara baca firman, gimana kita bisa dewasa rohani? Dewasa rohani itu dapat terjadi pertama karena saudara mau respon, saudara mau buka hati, dan saudara mau belajar untuk saudara berubah.
step by step kita akan menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, ketika saudara dewasa rohani, saya percaya itu yang firman Allah katakan, hidup kita akan jadi berkat. Saudara akan bawa jiwa, berkata saudara punya kuasa, punya wibawa. Ya, berkata saudara, doa saudara, doa yang orang bisa rasakan. Ada wibawa ilahi dalam diri saudara. Amin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu, biar malam hari ini sama-sama kita belajar supaya kita semua step by step kita akan menuju kepada kedewasaan rohani. Seperti orang naik tangga. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, sampai di atas, di puncak. Dewasa rohani. Ya, dewasa rohani. Kita bukan lagi kanak-kanak. Ya. Kita bukan lagi harus susu terus. Kita harus siap untuk makan makanan yang suatu saat mungkin Irwan dikritik, Irwan mungkin tersinggung, tapi Irwan nggak tersinggung. Saya sudah mulai berubah. Yang keluar apa? Kesabaran. Yang keluar apa dalam diri Irwan? Mudah untuk memaafkan dan mengampuni. Makanya orang yang bisa memaafkan, mengampuni, saudaraku, itu salah satu buah kedewasaan. Tapi kalau dia kanak-kanak, nggak bisa, dendam. Makanya ada satu ibu, dia begitu dendam sama menantu. Sampai ibunya bilang, sampai mati pun saya nggak mau dia datang ya lihat saya. Artinya ibu ini yang usianya 60-an tapi rohaninya kanak-kanak. Tapi orang yang dewasa rohani. Saya rindu ini semua terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Amin. Kita bukan lagi kanak-kanak, kita dewasa rohani. Dewasa rohani artinya penuh dengan syukur. Gak gampang kecewa. Ya. Makanya saya gak habis pikir. Kalau ada di antara saudara yang sekian puluh tahun jadi orang Kristen, tapi masih aja gampang kecewa. Kecewa ini, kecewa itu. Lagi nggak dipakai, nggak melayani, kecewa ya. Jangan sampai itu. Kalau saudara begitu berarti saudara bukan dewasa rohani, saudara masih kanak-kanak. Nah, kalau saudara mau diberkati Tuhan berlipat kali ganda, kalau saudara masih kanak-kanak gimana? Coba lihat seorang anak kecil bisa nggak ngangkut beras 50 kilo? Nggak bisa. Tapi orang yang dewasa, dia bisa mengangkut, menggendong beras 50 kilo. Karena dia udah dewasa. Anak kecil. Saya berdoa supaya kita bukan lagi kanak-kanak sekali, tapi kita dewasa. Amin, saudaraku. Amin ya Pak Yogi ya. Pak Yogi umurnya berapa sekarang? 38 tahun. Bukan 27. Oh, 27. Lebih muda. Dewasa rohani ya Pak ya? Ya. Silakan. Ini sedikit aja. Yang dosa 2 ayat 7 itu Pak. Itu apa hubungannya dengan Matius 16 ayat 18 ya Pak? Yang diyakini dari pihak Katolik 16 18 itu. Matius berapa? 16 ayat 18. Matius pasal 16 Ayat 18. Ya, silakan baca Pak ayatnya Pak. Dan aku pun berkata kepadamu, betul ya? Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang mau tanyakan? Jadi menurut keyakinan umat Katolik itu hanya gereja Katolik yang diakui karena Petrus tunjuk sebagai fondasi gereja. Ya, itu versinya Katolik. Tapi kalau di Kolose kan Kolose 2 ayat 7 tadi kan dasar dari gereja itu kan Yesus semua. Fondasi. Fondasinya. Iya.
Betul sekali. Sampai sekarang masih polemik dengan Protestan. Yang benar yang mana tentang itu? Makanya Pak, Katolik itu mereka ada kitab tersendiri lagi, namanya Deuteronomica. Ada 13 kitab tambahan. Jadi mereka bukan 66 kitab seperti kita, mereka ditambah 13 kitab. Nah, kalau ayat yang Kolose 2 ayat yang ke-7 dengan Matius 16 ayat yang ke-18 itu nggak ada hubungannya Pak. Itu beda. Maksudnya begini, konteksnya beda. Nah, konteks di dalam Matius 16 ayat yang ke-17 ini, yang ke-18 ini adalah maksudnya Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus dikatakan ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maksudnya nanti Petruslah yang akan menjadi apa ya, leader. Dan sekarang menjadi leader di Vatikan Itu menurut mereka. Makanya mereka bilang Petrus itu adalah paus yang pertama, the first pope Petrus. Kalau mereka mau ikut Petrus, harusnya mereka menikah juga, karena Petrus punya istri, punya. Itu menurut anggapan mereka. It's all wrong. Makanya menurut Katolik, Petrus itu adalah paus yang pertama. Karena mungkin mengacu dari ayat ini. Tapi kalau menurut dari apa yang saya pahami Pak Brahim, maksudnya ya bahwa Tuhan ngomong sama Petrus itu di depan rasul-rasul yang lain, bahwa Petruslah nanti seperti batu karang yang akan membangun jemaat. Ya. Dan memang kita tahu ya, Petrus salah satu rasul yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saya mau tanya Pak Brahim, siapa yang berkorban sekali bertobat 3.000 orang langsung bertobat pada waktu pencurahan Roh Kudus? Ya, kalau saya bantah ini sempat orang Katolik malah saya dibilang sesat. ya janganlah. Karena ya saya juga karena kan ini Pak, kok adalah Petrus dan di atas batu karang ini kan bicaranya dua arah sama Petrus. Maksudnya kan di atas kamu akan kubangun jemaatku baru memang di atas Petrus. Kan di atas batu karang ini itu semacam kayak bahasa sinonim. Peribahasa. Batu karang itu Petros loh, itu Ya, batu karang. Jadi nggak hanya satu batu karang. Kita lihat dalam terjemahan asli. Cuma ini yang dipakai oleh mereka sehingga mereka meyakini bahwa Petrus itu adalah paus yang pertama. Dan yang dia goyang yang gereja Katolik. Nah itu nggak masalah lah. Ibarat kata gini Pak, saya punya kesimpulan begini. Ya nggak mungkin lah tukang apa jual kecap nggak mungkin bilang kecap lainnya lebih bagus dari kecapnya kan. Betul nggak Bapak Ibu? Jawabannya. Kalau kita jual kecap nggak mungkin dong. Kecapnya sini dia lebih enak dari kecap saya, nggak mungkin. Pasti kita bilang kecap saya lebih enak. Memang itu bikin kecap. Hah? Dia bikin kecap. Ya mungkin nanti. Oke ya. Nah untuk study Bible nanti minggu ketiga tanggal 15. Ya jadi sabar karena saya banyak acara. Minggu ini saya ada acara. Minggu ketiga tanggal 15 kita akan study Bible dan kita akan bahas tentang yang tadi itu. Kenapa Katolik begini? Kenapa kita begini? Ya supaya saudara mengerti. Ya enggak. Ini kan lagi datang di Gelora Bung Karno kan. Wow, luar biasa. BBKI ya. Nah, yang saya ambil positifnya apa dari kedatangan Paus Fransiskus? Kesederhanaan. Hah? Kesederhanaan. Yes, humble, Mm-mm. sederhana. Itu yang bisa kita ambil, casing. Walaupun di dalamnya kayak apa kita itu urusan. Tapi kan dia yang nyetujuin perkawinan LGBT. Betul. Ya kan? Ya. Kan dia yang nyetujuin. Mm-mm. Amin. Oke, kita mau masuk di dalam doa.